Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin nubat. Akhwati fillah, a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membahas khulasah ta'dhimil ilmi, ringkasan di dalam memuliakan ilmu. Kemarin prinsip ke-8 telah kita selesaikan, yaitu ringkasannya kurang lebih seorang itu di dalam belajar ilmu harus perlahan dan tidak boleh tergesa-gesa. Kalau kita pemula, maka kita mulai dari yang dasar, perlahan demi perlahan kita nikmati prosesnya. Kita mulai dari matan yang kecil, kita mulai syarahnya, kemudian berikutnya naik lagi terus sampai kitab yang tinggi. Nah, kayak antum sekarang mulai dari Al-Arabiyyah Linasyi'in, Durusul Lughal Arabiyyah, Kitabut Tasrif, nanti baru Al-Muyassar sebentar lagi. Al-Muyassar nanti langsung Tuhfah Saniyah dan semisalnya. Ini namanya cara para ulama di dalam belajar ilmu agama. Kalau ilmu dunia aja seorang harus memiliki yang namanya at-tadarruj, perlahan, bertahap di dalam belajar, maka terlebih lagi ilmu agama ini harus kita bertahap dalam belajar. Tidak boleh kita tergesa-gesa dan tidak boleh kita terburu-buru di dalam belajar ini. Karena kita akan masuk ke al-maq'idut tasi', prinsip yang ke-9 di dalam mengagungkan ilmu, ya, di dalam mengagungkan apa? Ilmu. Karena kalau kita tidak mengagungkan ilmu, ilmu tidak akan mengagungkan kita, sebagaimana yang kita bahas di awal, ya. Wa man lam yu'azzimil ilma lam yu'azzimhu ilmun. Barang siapa yang tidak mengagungkan ilmu, ilmu tidak akan mengagungkan dia. Cara menggabungkan ilmu bagaimana? Ini kita perhatikan pelajaran ini, kita tulis, kita catat, kita murajaah, kemudian kita amalkan daripada prinsip-prinsip yang kita sebutkan. Qala al-muallif hafizahullah al-maq'idut tasi'. Prinsip yang ke-9. As-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Seorang penuntut ilmu ketika belajar ilmu dan mengajarkannya harus dia bersabar. Ini prinsip yang sangat penting di dalam dunia ilmu. Seorang masuk dunia ilmu tidak bersabar, maka dia tidak akan bertahan lama. Karena dunia ilmu adalah dunia yang betul-betul butuh pengorbanan. Karena dunia ilmu adalah dunia yang tidak mudah, banyak sekali di dalamnya ujian. Makanya kalau kita tidak sabar di dalam belajar ilmu agama, di dalam duduk di majlis-majlis ulama, maka dia akan sebentar saja di dalamnya. Dia tidak akan mampu untuk lama. Thumma qala al-mu'allif idh kullu jalilin minal umuri la yudrikuhu aw la yudraku illa bisabr. Karena setiap perkara yang besar, setiap perkara yang agung tidak akan bisa didapatkan oleh seorang kecuali dengan dia bersabar di dalam menggapainya. Wa a'dhamu syai'in tatahammalu bihi an-nafsu talabal ma'ali tasbiruha alaihi. Dan perkara yang terbesar yang dapat membuat jiwa kita itu sanggup untuk menuntut yang tinggi, ya, perkara yang terbesar yang dapat membantu jiwa kita untuk sanggup apa? Sanggup menuntut perkara yang mulia, sanggup untuk menuntut perkara yang agung. Apa? Tasbiruha alai. Kita harus membuat jiwa kita sabar. Ya, kita harus mendidik jiwa kita untuk senantiasa sabar. Berat enggak belajar? Berat. Orang-orang mau pada main gitu kan, seumuran antum. Kita duduk di majelis ilmu.
Karena ini perkara yang sangat berat, katakannya di zaman sekarang terlebih lagi. Maka antum harus bersabar, dan ilmu ini adalah a'dhamu syai', suatu yang paling besar, suatu yang paling tinggi derajatnya. Maka berarti sabarnya kita harus lebih dan lebih di dalamnya. Naam. Walihada kana sabr wal musabarah ma'muran bihima litahsili asl al-iman taratan wa tahsili kamalihi taratan ukhra. Oleh karenanya peran sabar itu dan membuat diri membiasakan menjadi sabar adalah perkara yang diperintahkan untuk seorang mendapati pondasi iman, untuk seorang bisa mendapatkan aslul iman, asal daripada iman. Dan juga untuk seorang bisa mendapatkan kesempurnaan iman harus betul-betul butuh kesabaran. Kalau antum dah sabar, nggak akan bisa, ya. Kalau antum dah sabar, anak katakan tidak akan bisa dan antum gagal. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan biasakanlah diri kalian untuk berada di kesabaran, untuk berada di dalam sifat sabar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkanlah jiwamu bersama orang-orang yang menyuruh Rabbnya, yang beribadah kepada Rabbnya di waktu pagi hari dan waktu malam, artinya pagi dan petang. Yuriduna wajhah, yang mereka dengannya murni ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita diperintahkan untuk bersabar bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah? Padahal orang-orang yang beribadah adalah orang-orang yang baik. Nah, ada sedikit keanehan di sini. Harusnya kan bersabar sama orang yang menggolimi kita, bersabar kepada orang yang dia itu adalah orang yang jahat, bersabar kepada orang yang dia itu adalah orang yang bukan orang yang soleh. Kok ini Allah Azza wa Jalla merintahkan kita untuk bersabar, tapi bersabar kepada orang yang dia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana maksudnya ayat ini? Maka jawabannya, ikhwan, kenapa kita diperintahkan bersabar atas orang-orang yang beribadah kepada Allah? Ya, ketika kita dengannya, dikarenakan orang-orang yang dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan dia ikhlas di dalam ibadahnya, dia akan senantiasa memerintahkan kita juga untuk beribadah. Dia akan senantiasa mengingatkan kita untuk ibadah. Dia senantiasa mengingatkan kita dari perkara-perkara yang buruk. Makanya sabar. Dan jiwa kita ini adalah jiwa yang berubah-ubah. Terkadang kita mau ibadah, terkadang kita nggak mau ibadah. Terkadang kita semangat, terkadang kita nggak semangat. Masalahnya kalau kita lagi tidak semangat, diajak untuk perkara-perkara ibadah, kadang kita nggak mau. Ya, kadang kita malas, kadang kita bosan dengannya. Kadang pasti ini ngajak sholat terus, apa sih ini ngajak belajar terus, udah aja mabar. Kan lebih enak mabar daripada belajar. Kan lebih enak mabar daripada baca buku agama. Apa sih antum tuh sok suci banget sih? Ya gitu kan. Antum jangan sok suci, akhi. Antum juga kan kemarin kayak gini, akhi. Kenapa antum sekarang nasihatin anak kayak gitu? Betul nggak? Nah, itulah kita diperintahkan untuk bersabar dengannya itu. Jangan sampai dikarenakan mereka sering menasihati kita untuk lakukan kebaikan, sering menasihati kita untuk melakukan perkara yang baik, sering menasihati kita untuk meninggalkan perkara yang maksiat,
Jangan sampai dengan sebab itu mereka kita jauhkan. Kita disuruh bersabar bersama mereka. Karena ini adalah kunci daripada kebaikan kita. Karena ini adalah kunci kebaikan antum ke depannya nanti. Punya teman yang baik. Punya teman yang baik. Qala Yahya bin Abi Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah. Berkata Yahya bin Abi Katsir di dalam mentafsirkan ayat ini, hiya majalisul fikhi. Ini adalah majelis fikih. Artinya majelis ilmu. Kenapa kita bersabar di majelis ilmu? Ini tafsir kita katakan ketika kita bahas ketika kita sedang membahas perkataan Yahya bin Abi Katsir ya. Adapun tafsir kata Yahya bin Abi Katsir apa? Ini adalah majelis ilmu. Seorang harus sabar dalam majelis ilmu. Seorang harus betul-betul menjaga dirinya untuk tidak bosan di majelis ilmu, untuk senantiasa dia memperhatikan gurunya, mencatat faedahnya kalau ada faedahnya dan semisalnya. Karena kalau dia tidak sabar, tidak akan bisa belajar ilmu dan tidak akan dapat ilmu agama, dia tidak akan dapat. Ya. Lihat orang-orang yang dia berhenti di pesantren, awalnya pesantren tapi dia berhenti, awalnya dia di ma'had tapi dia sekarang udah jauh dari ma'had kehidupannya. Sebabnya apa? Karena tidak sabar di dalam majelis ilmu. Walan yuhassil ahadun ilma illa bis-sabri. Seorang tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan sabar. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilm bi rahatil jism. Ilmu tidak akan didapatkan dengan jiwa yang santai, dengan jasad yang rebahan. Antum sekarang kaum rebahan, antum tidak punya kesabaran di dalam belajar ilmu, tapi antum mau mendapatkan ilmu, mustahil akhi. Bangun dulu dari tidur antum, bangun dulu dari mimpi antum, tidak akan dapat ilmu. Jadi belajar ilmu, mendapatkan ilmu harus butuh pengorbanan. Lihat kisah para ulama, lihat kisah Imam Malik, lihat kisah Imam Bukhari, lihat kisah-kisah para ulama yang lainnya yang mereka banyak sekali kelelahan di dalam belajar ilmu. Yang mereka waktunya diperuntukkan selalu untuk ilmu agama dan mereka lelah. Dan mereka merasakan yang namanya penderitaan, merasakan. Tapi semuanya terkalahkan dengan sebab ilmu. Semuanya mereka kalahkan dengan sebab apa? Tahu hakikat daripada ilmu agama ini. Kalau kita kan udah tahu hakikat ilmu agama, tetap aja kita santai-santai, jarang main, nggak buka buku kecuali cuma di majelis, nggak buka murojaah kecuali ya udah di majelis ilmu aja. Itu nggak akan dapat ilmu yang kayak gitu. Fabis sabri yukhraju min ma'arwatil jahli wa bihi tudraku ladzatul ilmi. Maka dengan sebab kesabaran seorang akan keluar dari buruknya jurang kebodohan. Dan dengan sebab sabar juga seorang akan mendapatkan lezatnya belajar ilmu agama. Jadi belajar itu lezat ikhwan sebenarnya. Antum itu sekarang belajar ilmu agama itu sebenarnya ada kelezatan di dalamnya. Bahkan lebih lezat daripada antum memainkan HP. Bahkan lebih lezat daripada kita jalan-jalan. Bahkan lebih lezat dari segalanya. Itu belajar ilmu. Masalahnya kita belum bermujahadah diri. Belum kita bersungguh-sungguh di dalam belajarnya. Belum kita mengerahkan seluruh usaha kita dalam belajar ilmu. Jadi kita belum mendapatkan kelezatan di dalamnya. Kalau kita telah mengerahkan diri kita dan kita terus bersabar di dalamnya, insya Allah kelezatan ilmu akan kita dapatkan. Lezat belajar ilmu itu. Apalagi antum paham, apalagi antum nanti bisa berdakwah, ini lezat. Nah, wa sabrul ilmi naw'an, dan sabar terhadap ilmu itu ada dua. Nah,
Ahaduhuma, yang pertama, sabrun fi tahammulihi wa akhdhi. Sabar di dalam ilmu yang pertama itu adalah dia harus sabar ketika dia menuntut ilmu dan mengambil ilmu dengan para ulama. Fal hifdhu yahtaju ila sabr, karena menghafal butuh yang namanya kesabaran. Terkadang kita udah 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai 10 kali diulang enggak hafal. Betul enggak? Sabar. Allah sedang menguji kita apakah kita sungguh-sungguh dalam menghafal atau tidak. Dan juga memahami yang namanya ilmu butuh kesabaran. Terkadang kita mendapatkan materi yang susah, betul enggak? Sabar. Kalau sabar insya Allah dapat. Sesusah apapun materi, ilmu itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sabar, kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita menampakkan diri kita adalah orang yang betul-betul ingin paham, Allah kasih paham enggak? Insya Allah Allah kasih paham. Karena Allah Azza wa Jalla yang mengajari kita. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajari kita. Kemudian hadir ke majlis ulama, butuh kesabaran enggak? Butuh. Antum hadir ke majlis ini butuh kesabaran. Sekarang pagi, apalagi cuacanya dingin kayak gini, enaknya apa? Tidur. Kita untuk bisa belajar, untuk bisa Anda sakit, kita tahan, atau untuk bisa pura-pura tidak sakit, kita tahan. Sabar. Terkadang setiap hari belajar bosan, sabar. Terkadang kita lagi pengen keluar mahat, sabar. Ini di dalam belajar ilmu. Wa riayatu haqqi syekh tahtaju ila sabr. Kemudian menjaga, memperhatikan hak guru itu juga butuh kesabaran. Dan karena seorang ketika mengambil ilmu agama itu nanti identiknya juga bagaimana adab dia, perhatiannya dia terhadap hak gurunya. Harus dia beradab dengan gurunya. Nanti kita akan pahami, akan kita bahas daripada prinsip yang lainnya tentang beradab kepada guru kita. Jadi ala kulli ikhwan, ketika antum di majelis ilmu, maka harus beradab dengan guru antum. Dan beradab dengan guru butuh apa? Kesabaran. Contohnya Anda apa? Contohnya Anda toleh sana sini. Contohnya perhatikan, fokus. Contohnya antum itu betul-betul meresapi. Nih, bukan antum main dan semisalnya. Itu kan butuh kesabaran. Terkadang ada yang ganggu, kita enggak gubres, sabar. Terkadang ada yang ngajak main, ngajak ngobrol, kita enggak ajakin, sabar. Nah, wa naw'u tsani, kemudian jenis yang kedua, sabrun fi adaihi wa bathihi wa tablighihi ila ahlihi. Sabar di dalam ilmu yang kedua itu adalah dia sabar di dalam mengajarkan ilmu, di dalam menyebarkan ilmu agama dan menyampaikan ilmu agama kepada para penuntut ilmu. Jadi yang sabar tuh bukan cuma murid ikhwan, guru juga harus sabar. Antum nanti jadi guru, antum jadi mustafid, antum menjadi pengajar untuk angkatan bawah antum, misalkan sabar. Dapat murid yang dia itu apa? Enggak paham-paham. Dapat murid yang dia adabnya ndak karuan. Dapat murid yang dia ya Allah sabar. Ya kia. Tanya atau yang udah ngajar, sabar. Iya, harus bersabar ngajar itu. Kadang muridnya ya Allah nggak ngerti-ngerti dibilangin, sabar. Dan antum kalau perhatikan ini, antum kalau betul-betul bisa bersabar, insya Allah kita akan mendapatkan khairun katsir, kebaikan yang banyak. Fal julusu lil muta'allimin yahtaju ila sabr. Duduk nih untuk ngajarin
murid itu butuh kesabaran, sabar. Nah, dan memahami mereka butuh kesabaran, kemudian menghadapi ketergelinciran mereka butuh apa? Kesabaran. Terkadang suruh kumpulin HP, ntar diumpetin. Atau terkadang HP-nya udah di lemari dibobol. Ya gurunya harus sabar. Kalau nggak sabar ya repot gitu. Tapi nanti akan jadi dampak buruk juga. Akhirnya HP-nya ditaruh di lemari guru. Sabar, dan antum nanti bakal merasakan bagaimana jadi guru harus sabar. Dan antum kalau sekarang udah punya adab sama guru antum, nanti murid antum juga udah punya adab sama antum. Maka harus perhatikan sekarang ini. Wa fawqa hadaini naw'aini min sabril ilmi wa sabru 'ala sabr fihima wa thabat 'alaihima, dan di bawah, di atas dua jenis ini dari sabarnya kita terhadap ilmu, na'am, as-sabru 'ala sabr fihima, kita harus sabar untuk menyabarkan di dalam keduanya. Jadi kita diperintahkan untuk sabar dari belajar ilmu, diperintahkan untuk sabar mengajarkan ilmu, dan diperintahkan untuk membiasakan bersabar di atas keduanya dan kokoh di atas keduanya. Nah, berkata penyair, likullin ila sya'nil ula wa thabatu walakin azizun fir rijali thabatu. Setiap orang bisa melakukan beberapa lompatan untuk mencapai puncak, untuk mencapai tujuan tinggi. Akan tetapi sangat sedikit dan sangat sulit bagi seorang yang dia istiqomah kokoh di atas tujuannya dia yang ingin dia tuju. Banyak orang ketika di awal perkara semangatnya Masya Allah, dia bisa sabar, dia bisa beradab, dia bisa mengamalkan apa yang diajari. Tapi beriring berjalannya waktu, beriring berjalannya bulan demi bulan, tahun demi tahun, dia mulai luntur. Jarang. Dan ini sulit memang perkara istiqomah ini. Ini perkara istiqomah adalah perkara yang besar, sabat adalah perkara yang sulit. Maka seorang harus betul-betul perhatikan. Kata banyak penuntut ilmu yang kayak gitu. Pertama dia semangat, kedua, ketiga semangat, sampai terusnya, dan lama-lama apa? Qadarullah, dia kendur. Ini banyak ikhwan. Ini banyak. Makanya kita harus bersabar di atas kesabaran. Sabarnya kita harus disabarkan. Nah, hakada. Alhamdulillah selesai al-maq'id tasi', prinsip yang ke-9, yaitu apa? Seorang penuntut ilmu harus bersabar terhadap apa yang dia cari dan apa yang nanti dia akan berikan kepada orang. Nah, Allah Ta'ala bisawab. Kita cukup sampai di sini. Kita al-muyassar fi ilmi nahwi insyaallah. Ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin.